Robertus Robert, dosen dan juga aktivis HAM telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan terkait sangkaan Undang-Undang ITE dan juga pasal di KUHP atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap TNI. Lalu apakah Polri dianggap terlalu reaktif? Dan sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini Bang Usman Hamid selaku Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bang Usman. Selamat malam, Mbak Baik, Fani. ya langsung saja ini dari penangkapan dan juga Polri yang mana telah menaikkan status tersangka Robertus Robert, ini apa tanggapan dari Bang Usman? Apakah menurut Bang Usman saat ini Polri dinilai terlalu reaktif menanggapi hal yang terjadi dalam orasi beberapa waktu yang lalu? Terima kasih Mbak Fani. Saat ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian, jajaran Barreskrim, dan lebih khusus lagi Subdirektorat Siber yang telah mengambil keputusan untuk melepaskan saudara Robert. Yang kedua juga saya ingin sampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang memberikan pernyataan dari Kapus Pen bahwa orasi saudara Robert adalah satu masukan yang berharga. Nah, karena itu saat ini kami percayakan terlebih dahulu proses hukum ini kepada pihak kepolisian, meskipun kami memandang bahwa seluruh naskah orasi dari saudara Robert adalah bagian dari ekspresi yang sah dari seorang warga negara untuk menyampaikan pandangannya, pendapatnya, termasuk kritiknya terhadap suatu wacana kebijakan pemerintah, khususnya mengenai penempatan TNI di dalam jabatan-jabatan sipil di sejumlah kementerian di luar dari 10 lembaga dan kementerian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang TNI, khususnya pasal 47. Baik, Bang Usman tadi sempat menyatakan bahwa ini merupakan salah satu kebebasan menyatakan pendapat ya, terutama dari Robertus Robert tersebut. Jadi apakah dengan penangkapan dan juga naiknya status dari Robertus Robert menjadi tersangka ini, apakah ada sebuah keadaan di mana kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini terganggu atau kebebasan berdemokrasi saat ini terganggu? Dan juga apakah adanya di mana ada perkataan dari pihak lain yang menilai ini merupakan upaya sistematis dari oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan pemerintah terutama di masa-masa super sensitif seperti tahun politik saat ini? Ya, betul sekali memang ada sensitivitas di dalam tahun politik. Tetapi kami masih mempelajari sejauh mana usaha untuk proses hukum dari Robert merupakan bagian dari upaya yang sistematis seperti ditanyakan. Dan kalau memang ini akan diteruskan di dalam proses hukum, baik itu merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun juga hukum pidana, khususnya pasal 207 tentang penghinaan pada institusi, maka itu jelas akan menjadi satu pelanggaran terhadap kemerdekaan warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan ancaman hukum atau ancaman lainnya. Dan itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan tentu saja hukum-hukum yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dari badan-badan PBB. Baik, Bang Usman juga ada ketakutan bahwa beberapa orang atau oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa bulan terakhir ini oleh kepolisian dan juga pihak-pihak berwenang lainnya ini merupakan salah satu hal yang katakanlah bisa menjadi mengembalikan dalam kebebasan berpendapat yang sangat-sangat direpresi gitu, seperti yang terjadi dalam orde-orde sebelum terjadinya orde reformasi kemarin. Ya, Gimana Bang Usman ya, tanggapannya? ya memang kekhawatiran itu wajar saya kira karena dilandasi oleh satu usaha untuk menjaga apa yang telah dicapai selama 20 tahun reformasi. Saya kira banyak pemimpin dunia, banyak sarjana yang telah memuji Indonesia karena lebih dari 19 tahun telah menyelenggarakan pemilihan umum yang fair, tanpa ada interupsi kudeta militer atau tanpa ada perang saudara. Interupsi dalam bentuk kudeta militer terjadi berkali-kali di Thailand, di negara tetangga kita, atau di Timur Tengah seperti di Mesir misalnya gitu.
Jadi Indonesia dihargai karena selama 20 tahun menyelenggarakan proses pemilihan umum dalam prinsip-prinsip demokrasi. Dan ini mungkin periode yang terpanjang dalam sejarah Indonesia, di mana kita mempraktikkan checks and balances dalam hubungan-hubungan kekuasaan, baik itu legislatif, yudikatif, maupun juga eksekutif. Nah, kontrol sosial dari masyarakat itu sebenarnya untuk memproduktifkan pembagian kekuasaan dan kontrol kekuasaan dari kepolisian, TNI, atau badan legislatif di parlemen, pemerintah, dan juga badan peradilan. Jadi kekhawatiran bahwa kasus-kasus semacam ini bisa memundurkan kualitas kemerdekaan berekspresi atau kualitas kebebasan dan demokrasi di Indonesia itu merupakan suatu kewajaran. Baik, Bang Usman terakhir Bang. Dari Amnesty International Indonesia sendiri melihat pasal ya atau payung hukum yang digunakan untuk mentersangkakan Robertus Robert dan juga beberapa orang terakhir ini yang digunakan adalah pasal 207 KUHP, kemudian juga beberapa kasus yang lain juga menggunakan Undang-Undang ITE yang dianggap oleh akademisi dan juga pengamat hukum sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai pasal karet atau juga bisa diperdebatkan. Tanggapan dari Amnesty International Indonesia sendiri melihat ke depannya, apakah ini merupakan salah satu yang memang perlu katakanlah dikaji ulang atau ini hanya terjadi dalam sebuah tahun-tahun katakanlah tahun-tahun sensitif seperti tahun politik seperti saat ini? Ya, banyak sekali kasus di masa pemerintahan yang lama, masa pemerintahan Orde Baru, di mana pasal-pasal semacam ini menjadi pasal karet dan digunakan untuk membungkam kritik-kritik yang sebenarnya sah dari warga negara, akademisi, aktivis, atau bahkan tokoh oposisi. Nah, secara hukum, pasal 207 adalah pasal yang sebenarnya mensyaratkan ada sebuah pengaduan dari seseorang yang katakanlah merasa terhina. Nah, termasuk dalam hal ini apabila ada institusi atau pimpinan institusi yang merasa dihina. Tetapi pasal ini mengingat pengalaman telah memperlihatkan penggunaannya secara karet, maka kita meminta agar pasal-pasal seperti ini harus dihapuskan. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 itu juga mulai menimbang ulang pasal-pasal seperti ini, termasuk penghinaan terhadap presiden atau penghinaan terhadap pejabat negara, yang saya kira sejauh itu dilangsungkan secara damai, tidak ada kebencian agama, ras, etnis, atau asal-usul kebangsaan, masih merupakan ekspresi yang sah. Oke, baik. Bang Usman Hamid, terima kasih atas informasinya juga dari sebagai Direktur Amnesty International Indonesia pada malam hari ini telah bergabung bersama kami di The World Tonight. Terima kasih sekali lagi Bang Usman Hamid atas waktunya.